Sik. Alvira bisa ya? stop share screen. Nah, udah. Nah, ini kan kelihatan. Ini kan udah dilapisin kalkir. Terus tinggal pakai pensil aja. Tinggal pakai pensil di gambar ulang. Yang sungai ditentuin tadi, yang udah ditentuin. Nah, kelihatan nggak? Nah, tinggal gambar ulang gini aja. Paham? Sampai semua sungainya, sampai cabang-cabangnya didelineasi ulang. Misal cabangnya aja, Mbak, pas cabang. Nah, itu kan ada cabangnya. Nah, itu juga didelineasi. Tapi yang sungai lain jangan. Sampai sini paham? Apa ada yang ditanyakan dulu? Pelan-pelan aja soalnya. Paham, Mas. Nah, Izin bertanya, Mas. yo, gimana? Itu untuk defiliasi Delineasi. sendiri itu sesuai dengan lebar sungai yang ada di peta atau hanya kita membuat garis linear gitu, Mas? Sesuai garis dulu aja. Tapi yang putus-putus tetap putus-putus. Yang nggak putus-putus, ya nggak putus-putus. Jadi cuma dua legenda. Yang putus-putus sama yang enggak. Gitu. Paham? Paham, Mas. Terima kasih. Ya. Terus nanti pasti ada sebuah kesulitan di sini. Lihat di share screen saya. Ini ada sungai A. Ini sungai A. Terus ini ada sungai B. Sungai B. Terus ini ada sungai C. Nah, ini kan ada pertemuan. Dari ketiganya ini pertemuan. Ya kan? Kelihatan nggak? Iya. Nah, Kelihatan, Mas. sungai A itu cuma sampai sini tok. Kalau kalian ambil sungai A, berarti nanti batasnya gini. Jangan ngelebihin sungai, jangan sampai ambil sungai B gini. Tapi ya ini tok wae. Kalau misal cabangnya sampai sini, cabangnya sungai A sampai sini, ya nanti disesuaikan sama konturnya, kontur yang ada di sekitar. Jadi dilebihin gini. Nanti kelihatan kok kontur itu yang warna orange. Ada di RBI. Jadi sungai C ya batasnya sampai sini tok. Jangan melebihi. Paham sampai sini? Soalnya bakal ada beberapa kasus kayak gitu. Paham? Cek. Paham Murah? Insya Allah, Mas. Insya Allah bisa. Nah, Mas, kurang paham, Mas. Iya, Mas. Kalian nih. ya ulangi ya. Ini ada sungai A. Dalam sebuah kasus ada sungai A. Terus ini ada sungai A ya, ini A. Tapi ini sungai B. Kemudian yang ini sungai C. Nah, sungai C itu batasnya cuma sampai yang sini tok. Nah, ini. Ujungnya tuh di sini. Bukan sampai sini, bukan sampai sini. Kalau sungai A, ya ujungnya cuma di sini. Paham? Paham. Nah, ini untuk menentukan ujungnya sungai nanti. Pasti ada beberapa kasus kayak gini nanti. Tadi sampai delineasi udah tahu ya. Delineasi sungai utamanya dulu kalau udah tentuin. Terus untuk batasnya. Nah, ini kan ada kontur. Yang oranye-oranye ini loh. Kontur. Ya kan? Yang di share screen saya kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Nah, yang di oranye-oranye itu yang di sekitar sungai.
dideliniasi. Tadi loh, igir-igir, punggungan bukit. Jadi punggung bukit itu sebagai batas dasnya. Jadi ini dideliniasi batas, untuk batasnya gini. Dideliniasi gini. Set. Misal kalau di sini ya. Nah, ini terus tapi nanti kalau misal pindah bukit ya nggak apa-apa. Kalau sungainya batasnya ini kan batasnya cuma sampai sini sungainya. Misal yang biru. Kelihatan nggak yang biru? Nah, sungainya kan ini. Kelihatan, Mas. Mas. Kalau sungainya sampai sini yo, kalau konturnya ke sana jangan ikut ke sana, jangan ikut ke sini. Tapi di Blabaske mencari kontur yang satunya. Kan tadi igir batasnya punggungan bukit-bukit. Jadi sungai itu berada di antara bukit-bukit. Jadi di Blabaske ini ay. Kalau konturnya dilurusin gini loh, Zred. Jangan ikut kontur. Kalau ikut kontur nggak bakal selesai. Nanti kalian malah buatnya bukit, bukan buat batas das. Paham nggak? Berarti boleh nyilang ya, Mas? Boleh, tapi pilih yang paling dekat. Jangan yang jauh. Misal ini konturnya ini sama sini. Jangan langsung diginiin, Zred. Tapi cari nanti pasti ada yang dekat segini. Nah, tinggal dilurusin. Paham nggak? Tapi yang pertama ditentuin sungai utamanya dulu. Nah, ini contoh ya. Kan tadi udah tak kasih tahu contoh gimana delineasinya. Nah, contoh hasilnya nanti kayak gini. Nah, ini yang kuning, yang tak warnai kuning. Itu sungainya. Tapi belum tak legenda. Nah, yang warna hitam itu batasnya. Udah ada gambaran belum sampai sini? Nah, ini sesuai kontur juga. Yang hitam itu sesuai kontur. Ada gambaran? Atau masih bingung? Atau ada yang ditanyakan? Apa tuh? Rami aja. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kayak gini gambaran nanti delineasi di tahap pertama. Ini baru menentukan das dan batas das. Kalau di offline, di kertas kayak gini. Monggo Mbak bisa dipraktekkan. Gila. Nah, misal ini sungai yang tadi. Nah, garis yang batas ini pasti sesuai kontur. Sesuai kontur terdekat dari sungai. Zoom out, Mbak. Zoom out lagi, Mbak. Zoom out. Nah, dijauhin. Nah, bisa dilihat di peta kan. Nah, ini pasti sesuai kontur dan di dekat sungai-sungai apa itu? Sungai-sungai cabangnya. Nggak mungkin sampai ke kanan Kabupaten Malang ini nggak mungkin. Kalau sungainya cuma sampai sini. Nah, nggak mungkin sampai Kabupaten Malang. Ya cuma di dekat-dekat sungainya aja. Paham sampai sini? Nanti kalau udah coba sendiri pasti paham. Maksudnya udah ada gambaran. Apa masih bingung? Gimana, ada yang ditanyakan? Nah, ini sebenarnya kan judulnya morfometri das. Nah, kalau kita ambil das, itu butuh puluhan rupa bumi. Kalau kita ambil daerah aliran sungai yang sesungguhnya, itu butuh puluhan lembar RBI atau peta rupa bumi Indonesia. Kalau kita ambil subdas, itu kita butuh lebih dari 3 lembar RBI. Nah, karena kita cuma istilahnya biar tahu konsepnya dan bisa menentukan, kita pakai subdas. Subdas itu pembentuk dari subdas. Sedangkan subdas itu pembentuk dari das. Contohnya gini. Ini ada yang terkenal.
ada Bengawan Solo. Pasti di peta gede. Nah, sungainya ini pasti gede. Ini Bengawan Solo ya yang besar. Ada lagi Sungai Samin, agak kecil pasti. Ada lagi misal sungai apa ya? Ya sungai apa gitu. Pasti lebih kecil lagi. Nah, kita itu buat latihan sebetulnya kita ngukur yang ini. Tapi karena ini membutuhkan puluhan lembar peta RBI, kan nggak mungkin kalian yang malah nangis nanti. Saya aja sendiri nggak mampu kalau delineasi manual. Nah, kita juga nggak mungkin pakai yang ini karena kita butuh lebih dari 3 lembar RBI. Maka dari itu kita cuma pakai yang ini, yang sub-sub das. Nah ini di satu RBI bisa kecakup, makanya di A3 kalian bisa kecakup semuanya. Kayak gitu. Paham sampai sini? Mau dicoba apa kita lanjut dulu? Apa kita lanjut sampai akhir? Atau mau Lanjut. dicoba? Lanjut dulu. Oh. Coba sih, ayo Mas. Nah, piye iki? Kasih Ya, waktu. Lanjut Kakak. dulu aja, Mas. Lanjut apa? Lanjut dulu. Lanjut Ya, dulu. Lanjut dulu aja, Mas. lanjut dulu aja ya. Lanjut. Nah, kan tadi udah udah diketahui. Udah mau kamera. Nah, udah kebentuk kayak gini. Kayak HVS putih wae. 240700. Nah, udah jadi kayak gini. Ini contoh yang jadi. Bisa dilihat di kamera saya ya. Sama Bisa, Mas. Agak bawah mau. Di full ke wae. Nah, kayak gini. Ini contoh yang udah jadi. Nah, selanjutnya kita mengukur bentuk das. Ini menggunakan RC. Kayak yang di PPT-nya Bu Pipit kan juga udah ada. Atau derajat kebundaran istilahnya. Nah, rumusnya itu ini. Nisbah kebulatan sama dengan A. A itu luas das. A itu luas das. Terus P itu keliling das. Terus Pi itu sama 22/7 atau 3,14. Nah, kelilingnya ini dikuadratkan. Rumusnya ini. Di PPT-nya Bu Pipit udah ada kalau udah baca sih. Pertama kita hitung luasnya dulu ya. Menghitung luas das. Menghitung luas das itu ada dua cara, yaitu dengan cara pertama dengan planimeter. Kan kita nggak mungkin pakai planimeter, makanya kita pakai yang kedua yaitu metode grid. Udah pada punya itu toh, apa? Kertas milimeter blok. Udah kan? Udah, Mas. Nah, silahkan kertas milimeter blok ditaruh di bawah kalkir. Kayak gini, kayak yang dicontohin. Nah, ini kan ada kertas milimeter blok. Nah, ditaruh di atasnya itu ditaruh kalkir. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan Nah. masih. Itu kan milimeter blok ada 1 kali 1 sentinya kan? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. 1 kali 1 senti. Silahkan dihitung. Yang lebih dari setengah. Yang areanya ini lebih dari setengah. Bisa dicontohkan, Mbak? Contohnya itu. Yang pertama. Nah, itu kan lebih dari setengah. Nah, lebih dari setengah. Itu bisa dihitung 1. 1 ditulis angka 1 aja, Mbak, biar nggak ribet. Nah, terus ini atasnya, Mbak. Nah, itu kan juga masih lebih dari setengah. Lebih dari setengah kotak 1 kali 1 senti.
Nah, itu juga bisa dihitung. 2 berarti. Nah, terus yang kiri. Kini nih loh. Yang kecil. Nah, itu kan enggak gimana loh. Nah, itu kan enggak sampai setengah kan? Enggak usah dihitung berarti. Nah, kan enggak sampai setengah, enggak usah dihitung. Jadi kotaan itu enggak dianggap. Paham? Paham. Paham, Mas. Nah, itu Nah, itu silahkan nanti di total. Enak sik wis totalan, sik wis ngukur. Nah, nanti kan udah dapat semua. Udah semua di apa itu namanya? Dihitung, tadi dinomeri. Tapi nomorinya pakai pensil aja, apa di kertas lain nggak apa-apa. Jadi jangan di peta yang mau dikumpulkan, nanti tidak jelek petanya. Nah, contohnya kayak gini yang kayak di kamera. Nah, itu ada angkanya tahu. Nah, ini udah tak hitung. Nah, kayak gitu. Dapatnya kan banyak, ada bisa sampai ratusan bahkan. Bisa sampai ratusan, ada yang puluhan kayak gitu. Jadi tergantung besar dasnya. Paham sampai sini? Paham. Nah, terus kita mengukur, sekarang mengukur luasnya. Kita ukur luasnya terlebih dahulu. Nah, ini luas das. Jadi ada diperhatikan satuannya ya, kilometer persegi. Ini diperhatikan. Nah, ini ada kategorinya. Jadi hasilnya nanti bisa dijabarkan kayak gini. Ada 3 kategori, yaitu das kecil, das sedang, dan das besar. Nah, kan tadi pakai sistem grid. Itu ada rumusnya. Rumusnya kayak gini. A bisa dicatat ya, soalnya kayaknya nggak ada di PPT-nya Bu Bibit. A sama dengan kan gridnya tadi 1 kali 1 cm, berarti tetap 1 kali 1 cm. 1 kali 1 cm ini sebenarnya luas grid, jadi L grid. Kemudian dikali jumlah grid. Jumlah grid itu yang tadi, yang lebih dari setengah ada berapa? Jumlah grid. Kemudian dikali, kan ini pasti dalam peta ya. Kita wujudkan di ukuran sebenarnya. Nah, itu berarti luas grid di kenyataan. Nah, itu sama dengan skala kuadrat. Skala kuadrat. Paham? Kan tadi gridnya 1 kali 1 cm kan. Nah, itu namanya luas grid. Kemudian dikali jumlah grid. Jumlah grid itu yang kalian peroleh. Misal nanti dapatnya 67 ataupun 100. Nah, itu ditulis saja 100. Nah, kemudian dikalikan lagi skala kuadrat. RBI yang kalian pakai itu semuanya skalanya 25.000. Dan masih dalam ukuran senti ya itu semuanya. Nah, silahkan dikalikan. Jadi 25.000 kali 25.000 dapatnya berapa? Nanti terus pasti ketemu hasilnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Untuk mengukur luasnya dahulu. Ini emang agak
sebetulnya ini merupakan praktikum yang tidak terlalu sulit, tapi kan karena kalian baru pertama praktikum pasti ada kagetnya lah. Gimana, ada yang ditanyakan untuk penghitungan luas? Mas, tadi kalau yang setengah gimana Mas tadi? Yang setengah dianggap Iya. ada. Yang setengah dianggap ada. Jadi digabung apa gimana Mas? Yang setengah satu. Jadi satu ya. Sama dengan setengah, sama dengan lebih dari sama dengan setengah, itu dianggap satu. Kalau kurang dari, nggak usah dianggap. Gitu prinsip menghitung luas dengan grid. Paham? Oke Mas. Nah ini rumusnya Mas. grid. Bisa di screenshot apa gimana, soalnya nah skala kuadrat. Tak kasih tahu contoh perhitungan ya. Nah ini contoh perhitungan. A itu luas das. Luas grid 1 kali 1 kan. Dikali jumlah grid. Dulu pas saya praktikum dapatnya 165. Nah ini tak turunkan jadi 165. Kemudian skala kuadrat. Nah jadinya kayak gini nanti. Terus ketemu ini. Baru di kilometer kuadratkan. Paham? Paham nggak? Aku paham Mas, nak liane Bu. Kan kalian nanti ada asprak, boleh tanya-tanya kok. Nggak usah malu. Kalau mau dimasukin grup juga nggak apa-apa. Kalau aspraknya di kampus konsultasi offline nggak apa-apa kalau lagi nggak sibuk. Tapi kalau lagi sibuk ya tanya dulu. Jangan ujuk-ujuk minta bantuan, tapi tanya sibuk nggak Mas, Mbak, gitu. Terus kan tadi udah ketemu A-nya kan. Nah, selanjutnya kita cari ini. Keliling. Keliling itu rumusnya sisi pada das dikali skala. Nah, gimana ngukurnya sisi das? Bisa dilihat di apa itu kamera saya. P itu keliling. Nah, kan udah difokus ke mau. Nah, kan tadi ada, nah batas dasnya ini dikasih benang. Terus sampai seluruhnya kecakup. Batasnya tok aja, batasnya tok aja, batasnya saja. Paham sampai sini? Nah kayak gini loh, jadi dibentuk serupa. Soalnya kan kalau kita pakai penggaris, penggarisnya nggak mungkin kita tekuk-tekuk toh. Nah kita pakai benang, benang ataupun kenur. Kalau misal sulit, nah ini kan sulit, ubah-ubah terus. Bisa pakai air, ditelesi sih, tapi ojo teles banget. Dibasahi dulu, tapi jangan basah banget. Ataupun misal, hop, segitu dulu, set, ditandai sampai mana tadi, diukur sampai mana. Nah, ditandai dulu kalau misal areanya lebih sulit. Nah, itu bisa diukur dulu benangnya dapat berapa. Gitu. Paham sampai sini? Cek, paham nggak? Mas. Paham, paham. Paham Mas, kan? paham. Paham. Paham, Mas. Nah, sip. Terus iki, nah iki diukur ngono. Tapi ngukurnya itu diluruskan dulu. Nah, misal dapat berapalah totalnya nanti. Jadi di total batasnya tok lo ya. Batas itu yang coba ditujukan, Mbak. Di zoom out set. Nah, batas yang mana, Mbak? Nah, itu yang di bolpen itu namanya batas, yang di pensil. Nah, ini set. Nah, itu batas. Kalau yang tengah sungai. Gitu. Tapi ini legendanya batas masih salah ya, harusnya disilang-silang. Coba dicontohkan, Mbak. Silangnya warna merah. Jadi nanti ditebelin. Jangan pakai pensil pas kalau udah fix. Jadi sungainya tetap biru, sungai musimannya putus-putus warna biru, kemudian batas dasnya garisnya merah dan silangnya garisnya hitam, silangnya merah. Paham? Nah, gitu ya.
Nah, ini contoh perhitungan. Kita P dulu, kelilingnya. Dulu aku dapat 76,8 cm pas ngukur pakai benang. Terus tak kalikan skalanya kan 25.000. Pasti 25.000, soalnya kan petanya semua dibuat 25.000. Nah, ketemu hasilnya kayak gini. Kilometer. Terus rumusnya kan 4 dikali pi, dikali luas. Luasnya kan kilometer persegi. Kemudian P-nya itu juga dikuadratkan. Jadi ketemu kilometer persegi sama kilometer persegi nanti. Nah, terus ketemu gini. Ketemu 0,351. Kan itu di bawah 0,351 kan di bawah 0,5. Jadi tidak bundar atau tidak bulat. Kan tadi ketentuannya itu kalau mendekati 1 maka bisa dikatakan bulat bentuknya. Paham nggak sampai sini? Jadi kan kalau lebih dari 5 kan otomatis bisa kita anggap mendekati 1 lah. Nah, itu ini bila besar link RC adalah 1 atau mendekati 1 itu berarti bentuknya lingkaran. Tapi kalau misal jauh dari angka 1 berarti bukan lingkaran. Gitu, paham? Paham nggak sampai sini? Ini lebih sulit lagi setelah ini. Paham. Terus kita lanjut, kan udah ketemu tadi bentuk dasnya lingkaran apa enggak. Kita lanjut ke yang berikutnya yaitu panjang sungai. Panjang sungai ini kayak tadi, hitung seluruh sungai yang didelineasi. Yang di tengah tadi, bisa dilihat di kamera saya ya. Nah, itu semua diukur pakai benang, sama kan sungai lekuk-lekuk, nggak mungkin penggarisnya kita tekuk juga. Kita pakai benang lagi. Ya, untungnya yang dapat sungai yang lekukannya mudah, tapi yang dapat lekukannya sulit ya harus sulit kayak gitu. Nah, kalau bisa nanti seluruhnya dihitung, nah maka akan ketemu jumlah panjang sungai total. Kalau ini udah ditambah-tambah nanti. Bisa pakai logika ya, kalau rumit kan nggak mungkin benangnya dibiarkan di situ kan nggak mungkin. Dipindah dulu, diukur dulu, dilanjutin lagi. Dipindah dulu, diukur lagi kayak gitu. Jadi jangan sekali langsung diukur semua, pasti benangnya bergerak dan akurasinya akan semakin berkurang. Paham sampai sini? Nah, itu baru panjang sungai di peta. Kalau mau panjang sungai sebenarnya berarti dikalikan skalanya 25.000. Kayak gitu. Itu untuk panjang sungai. Mudah untuk panjang sungai ini. Nah, selanjutnya masuk ke panjang sungai utama. Nah, sulit menentukan sungai utama itu. Tadi ditelusuri aja yang ada namanya itu sungai mana. Nah, terus diukur kayak tadi, kayak pakai benang terus diukur dengan penggaris. Sama untuk menentukan panjang sungai utama nanti. Terus lanjut ke orde sungai. Ini diperhatikan ya, karena di sini bahkan dari aspraknya pun kadang terkecoh dari menentukan orde sungai ini. Ada 3 metode, bisa dibaca di PPT-nya Bu Pipit juga. Tapi kita pakai yang metode nomor 1. Metode Starler. Yang ini. Starler. Nah itu, Starler. Metode Starler itu prinsipnya gini. Kita next dulu ya. Set. Nah, kelihatan ya sungai saya ya. Metode kilah pokoknya. Itu prinsipnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau 2 ditambah 1 itu sama dengan 2. Mumet ya pasti ya. Jadi sungai akan
bertambah ordenya di saat bertemu kembarannya. Paham nggak? Misal 2 tambah 2 bukan sama dengan 4, tapi naik 1 tingkat tok. Jadinya 3. Paham? Ada yang mau jadi relawan karena ini butuh interaktif ya, biar saya memastikan kalian paham apa enggak. Ada yang mau jadi relawan? Relawan. Gimana tuh Mas? Relawan cuma jawab, nanti tak tanya. Relawan, Mas. Oh iya. Jawab apa Mas? Oh iya. Berarti ini 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Oke. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 3. 3. Nah, 3 tambah 1 sama dengan 3. pintar. Yang diambil yang paling besar, yang diambil yang paling 3. besar. Yang diambil yang paling 3. besar. Nah, betul. 2 ditambah 3 sama dengan 2. 3. nah, betul. Bangun, Mas. Paham ya sampai sini ya? Ya. Yuk, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu gimana sih nentuin angka 1 itu di mana, angka 2 itu di mana. Nah, ini tak praktekkan. Lah piye carane, Cah? Iki. Ini. Jadi cari yang cabangnya, bukan sungai utama. Kan ini sungai utamanya yang tak warna kuning ini sungai utama. Jadi jangan ngukurnya angka 1 tuh dari sini. Jangan dari 1 sini. Tapi dari cabang-cabangnya. Cabang terluar ini dianggap 1. Nah, ini 1. Kelihatan enggak? Ini 1. Kelihatan, Mas. Kelihatan. Sungai ini itu 1. Yang sungai ini itu 1. Yang sungai ini itu 1. Ini 1. Ini juga 1. Sampai sini tok, sampai dia bercabak, dia bertemu. Nah, ini berarti berapa? Yang sungai yang tak lingkarin terakhir. 2. Pintar. Nah, kita ulang dari awal ya. Yang ini berapa? 1. 1. Nah, ini? 1. 1. Ah, pintar. Ini? 1. juga. Kemudian ini? 2. 2. Terus ini? Sungai ini? 2. 2. 1. 1. Nah, pintar. 1. 1 karena dia belum ada temunya. Belum ada titik temunya. Kan dia cabang baru. Istilahnya dia pucuan baru gitu loh. Ujung baru. Ini berapa berarti? Yang sungai ini, Dok? 2. 2. Benar sekali. Kemudian lanjut lagi sampai paham ya. Ini 1. 1. ya pintar. 1. Ini 1. ya. Dan ini 2. 2. Terus ini 1. terus ini 2. ya. Terus ini 1. 1. ya. Terus ini 2. 2. Hilang sih. 3-nya kapan, Mas? Sabar. Ini kedua kan. Nah, kemudian ini 3. nah 3. Badal. Paham kan? Paham. Yang paling mudah dan menyenangkan itu menentukan orde ini. Yang paling mudah. Ada yang mau mencoba? Yang masih belum paham, silahkan bertanya, nggak apa-apa. Vira belum paham. Vira, mana Vira? Elah. Berapa terus? Belum paham yang mana? Wih, kok iso lorong loh. Lah kan 1 yang biru. 1 ketemu 2. Jadinya 2. Oh. Jadi dia naik tingkat ketika ketemu kembarannya. 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, 4 ketemu 4 gitu. Kalau dia tidak ketemu kembarannya, diambil yang besar. Paham? Oh, no. Iya. Nah, Paham. uniknya nanti di kalian itu
sungai yang harus kalian tentukan itu minimal memiliki 3 orde. 3 orde. Orde 3 ini. Jadi pasti semua sungai itu 3 karena udah kami hitung. Ada 3. Minimal 3. Minimal. Paham ya? Untuk orde sungai. Ini paling menyenangkan dan paling mudah. Paham? Kita next kalau paham. Mas. Next. Next. Kita next. Iya, next, Mas. Nah, ini yang sulit. Rasio percabangan orde. Nanti bisa dilihat rumusnya di punya Ibu Pipit tadi. Punya Ibu Pipit. Nah, prinsipnya gini. Ini rumusnya ini ya, bisa dilihat. Garis biru saya bisa dilihat. Bisa. Bisa. Nah, WRB sama dengan RB1 NU plus NU plus 1 per NU1. Sangel sih disawangi. Sangel. Tapi gampang kok. Nah, NU plus NU1, NU per NU1 itu sama dengan, kan tadi kita udah tentuin orde. NU plus NU1. Aku railing soalnya. Nah, ini kan kita udah tentuin orde. Ini orde 1, orde 1, orde 1. Di jumlah ada berapa orde? Sama diukur panjangnya, totalnya berapa? Di orde 1 ini. Paham nggak sampai sini? I see. Belum mas. Coba ulang mas. Ulang ya. Boleh nih, Mas. NU itu jumlah orde, jumlah sungai yang berada di orde 1, yang berada di orde 2, yang berada di orde 3. Misal, ini 1, ini 1, ini 1. Misalnya aja, berarti total yang di orde 1 ada 3 sungai. Kan ini tak contohin aja, tapi semuanya dihitung nanti. Paham nggak sampai sini? Ini ada 3 sungai. Istilahnya, nah, terus juga diukur berapa panjangnya total. Jadi ini diukur, ini diukur, ini diukur. Nanti ketemu berapa senti terus dijadiin kilo ya. Dikali skala. Pokoknya semua dikalikan skala. Semua yang ada di peta mau ditaruh kalau kilometer itu dikalikan skala. Nanti jadinya kayak gini. Jumlah orde 1 misal 17. Total panjangnya ada 604 km. Ini perseginya salah, mohon maaf salah nulis. Kilometer tok. Terus ini ada orde 2, orde sungai 2. Totalnya ada 90 sungai. Ada panjangnya 534 km. Paham sampai sini? Tidak. Saya ulangi ya. Kan Iya. tadi udah nentuin mana sungai yang orde 1, yang orde 2 gitu. Ngene weh, gampang, simple aja. Set. Ini 1. Ini orde 1, ya kan? Udah paham kan nentuin orde tadi? Ini orde 1. Ini orde 1. Berarti ada berapa total jumlah orde sungai 1 ada berapa? 4. Pintar. Bitoki. Ya 4 toh ya. Ini loh. Paham kan? Paham, Mas. Paham, Mas. Nah, terus kan ini, gimana? Berarti yang dihitung tuh yang cabang-cabang luarnya gitu. Yang masing-masing orde. Kan ini nanti beda orde. Ini orde 2 namanya, bukan orde 1. Nah, ini orde 2. Oh. Gini loh, set. Ini huruf Y. Kakinya Y itu orde 1. Tapi batangnya Y itu orde 2. Beda gitu loh. Paham nggak? Nah, paham. Nah, Tunggu, oh Mas. terus kita lanjut ke tadi. Iya, lanjut, Kita Mas. total.
ini orde 1, jumlahnya ada 17 misal. Nah, diukur panjangnya pakai benang tadi loh. Yo kayak ngukur, aduh. Kayak ngukur panjang sungai. Jadi total nanti misal ada 604 km. Paham nggak sampai sini? Paham. Nah, diukur sampai nanti kalian, sungai kalian ada orde berapa? Kalau cuma sampai 3 ya 3 tok. Kalau sampai 4 ya berarti tabelnya ada 4 gitu. Nah, terus kita rumus ya. Rumus RB terlebih dahulu. Ini kan ada RB. RB kan tadi rumusnya gini. RB kan rumusnya RB sama dengan NU per NU plus 1. Mikirnya plus 1 ini jangan, misal RB1. RB1 itu sama dengan rasio percabangan orde sungai 1. Nah, RB1 ini berarti 17. NU itu jumlahnya 17. Paham? N plus 1 ini jangan 17 plus 1, tapi orde 2. NU plus 1 ini maksudnya U-nya ditambah 1. Jadi kita ambil yang orde 2, bawahnya. Berarti berapa itu? 90. Nah, ini baru RB1. Ketemu misal. Ini rata hitung tenanan ya, misal 5. Salah 5. Misal tok. Kemudian indeksnya kita hitung, WRB1. Rumusnya RB1 dalam kurung NU plus 1 NU plus 1 per NU 1. WRB rasio indeks percabangan rata tertimbang orde sungai 1. Itu berarti kan tadi RB1-nya udah ketemu 5. Berarti NU-nya berapa? NU-nya berapa? 17. Betul. Ditambah berapa? 90. Nah, per NU1 berapa? 17. Nah, paham kan? Nanti Tambah 1, Mas. dihitung. Kok tambah 1, Satu Mas? ini enggak ada, Mas. Apa ditambah? 17 Enggak kok, tambah- NU1 kok. NU lah itu NU plus 1 itu. Apa itu? NU plus 1. Itu maksudnya NU plus NU yang 1 akhir ini loh. ditambah NU1. yang- maksudnya yang 90 itu. Setelah Oh 90. enggak. Itu NU plus 1 itu tadi yang tak maksud bawahnya tadi loh. Ini loh, bro. Nah, ini wae. Nah, Ditambahin itu ya. bukan ditambah 1 loh. Jangan mikir ditambah 1. Jumlah orde 2. Ya. Malah. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini loh. Ini kan NU1. NU1. Berarti NU plus 1 itu ini. Nah, ini NU plus 1. Nah, ini NU plus 2. Paham? Ya, oh iya, paham, Mas, paham, Mas. Paham. Paham, Mas. Nah, nanti misal kalian sampai 3, berarti indeksnya cuma ngukur 2. Berarti ada WRB1 sama WRB2. Soalnya WRB3 udah nggak ada pasangannya. Kan harus pasangan. Nah, ini pasangan. Tapi kan kalau cuma sampai ordenya 3, berarti nggak ada 4 kan? Berarti nggak ada pasangannya. Berarti kalian cuma ngukur 2 tok. Paham sampai sini? Paham. Oke, paham. Lanjut. Terus nanti di RB-nya, jangan lupa RB-nya diklasifikasikan kayak gini. RB-nya pun juga sama. Kalau bisa ada 3 orde, berarti cuma ngukur 2. Nanti RB sama WRB beda loh ya, diperhatikan. Dah, terus kita ke DD atau kerapatan aliran. Banyak ya hitung-hitungannya ya. Oh iya, kita presensi dulu aja. Monggo untuk Mbak Tri bisa di-share untuk link presensinya. Sama tolong
per orang screenshot. Wih, orang anak saya screenshot aja. Screenshot Pak. Ya wis, sip. Tolong per orang screenshot buat bukti kehadiran. Langsung dikirim ke grup yang ada Udah, aspraknya. Mas. Yang langsung dikirim ke grup yang ada aspraknya. Captionnya nama NIM. Yang aspraknya belum dimasukin grup dulu. Jadi silahkan screenshot sebagai laporan sementara, istilahnya kalian mengikuti praktikum, captionnya nama NIM. Silahkan dikirim ke grup WA. Tak contohin di grup saya ya. Nah, Ditya Eka Saputra NIM K54183. Buat bukti kehadiran kalian ikut. Langsung dikirim sekarang ya. Nah, betul. Itu untuk Nazla itu udah betul. Nah, juga udah dikirim di link chat untuk tolong mengisi Google Form untuk presensinya. Itu bisa itu bisa di kolom chat. Silakan bisa presensi dahulu. Tak tunggu 5 menit sambil istirahat. Sholat sih. Mas Cute minum-minum dulu. Tenggorokannya kering itu. Ngombe-ngombe sik cah. Cah jo ombe cah. Tukone coklat wo. Wis nah dinggo kan. Enak sing nggawa air putih ra? Cikokna ya. Melak ki. Izin bertanya boleh, Mas? Boleh, boleh. Kan kami tuh ngeprintnya di A3 kan, Mas, yang kita Ya, FDI awalnya. ya. Terus setelah mencari sungainya yang mana, tadi ketinggalan. Kok bisa setelah diblat di apa namanya tadi? Yang transparan Alkir. kalkir itu kok bisa penuh di kertasnya, sedangkan kan kami ngeprintnya Oh iya, kecil. ya. Gimana, Mas? Ya. Itu apa toh? Yang tak pakai contoh kan? Itu 4. Oh, Utara selalu di atas. Bebas kalian mau nanti apa itu delineasinya portrait ataupun landscape itu terserah kalian. gimana ya, Mas? Kalau belum paham ya. Kan kami tuh ngeprintnya A3. Iya. Terus kan itu sungainya kecil banget, ya kan? Iya.
Nah, itu setelah di blad kok di kertas Diblat? itu jadi gede gimana? Ya ora mungkin. Mesti ra iso munjuli petane nek diblat. Nggak mungkin, pasti nggak mungkin. Pasti tidak lebih dari gambar petanya. Emang kalkirnya nanti bakal sisa banyak. Oh gitu. Ya Mas, terima kasih. Paham, Rum? Oh, boleh tekan lagi Mas contoh yang tadi gambarnya. Sik ya. Connection loss. Bentar. Tak hubungkan lagi HP-nya. Soalnya tadi sempat nge-pause. Mau tolong didodohke mau. Kalkir. Bisa dilihat di kamera saya. Nah, ini kenapa punya kita kalkirnya penuh? Karena kita kalkirnya cuma F4. Karena kita nanti enggak layout. Tapi kalau kalian sampai layout. Layout peta. Kan peta itu ada 2. Tak share screen ya. Bentar. Peta. Nah, ini. Bisa diperhatikan yang tak warnai kuning. Raketok nih. Yang tak warnain hijau aja. Hijau ini namanya map face atau muka petanya. Jadi isinya koordinat, terus nanti ada nama-nama di dalamnya, ada sungai kayak gitu. Nah, yang kiri ini namanya marginal information atau informasi tepi. Tolong dicatat, Tri. Yang perlu diperhatikan pada peta kalian nanti bentuknya minimal kayak gini. Tapi yang di tengah cuma sungainya tok wae. Jadi yang di tengah cuma peta yang dasnya yang didelineasi tadi loh. Yang kayak gini. Kelihatan nggak? Cek. Kelihatan. Nah, kayak gini. Jadi nanti ini di garis tepi. Alah. Ini di garis tepi. Dek. Gini. Terus kamu juga harus membuat koordinatnya. Jadi sungai ini terletak di koordinat berapa? Di peta udah ada kok. Maksudnya udah ada kotak-kotak koordinatnya. Terus bisa nanti di kanan sini dibuat garis tepi. Ataupun bisa model portrait. Model portrait itu nanti kayak gini. Gini, terus bawahnya legendanya. Atau marginal information-nya. Tapi kalau aku lebih suka yang gini juga nggak apa-apa sih. Fleksibel aja, nggak ada aturan resmi. Misal gini ya. Catat, Tri. Yang sini, kan ini udah. Yang atas, ini bisa dicatat ya. Yang atas, itu isinya. Yang kotak atas ini, itu isinya petanya, peta das, grid, koordinat, wis, udah ini. Sama
label. Label itu nama-nama, misal kali apa, kayak gitu. Terus yang bawah ini, yang bawah, yang marginal information itu isinya judul, skala, jangan lupa skala. Judul itu harus ada tahunnya. Tahun itu tahun pembuatan peta, berarti 2021. Skala, kemudian nanti ada arah mata angin, ada legenda, terus ada mana aja? Sumber, insert peta, kemudian ada penyusun. Penyusun salah deh enggak, Pi? Penyalin juga enggak apa. Disusun dulu aja. Penyusun dulu aja enggak apa-apa. Terus kan ini masih kosongan luarnya. Luarnya juga digaris lagi gini biar rapi. Pokoknya dibuat serapi mungkin. Yang penting isinya lengkap. Kalau soal kerapian itu selera pribadi masing-masing. Jadi disesuaikan sama diri kalian aja nanti maunya kayak gimana. Paham? Ya, paham, Mas. Terima kasih. Oke. Terus kita lanjut ya. Nah, ini contohnya. Layout petanya bukan kayak gini tapi nanti di kotak-kotak. Tak kasih tahu contohnya ya, contoh real. Peta. Ngon kue. Sisa nak. Yo. Neng dia. D. Nah, ini contoh peta, contoh layout peta. Insertnya juga boleh ditaruh di dalam. Tapi ini bukan peta yang das tadi ya. Ini peta lain. Kayak ginilah gambarannya. Paham ya? Terus kita lanjut ke materi berikutnya. Tentang kerapatan aliran. Bu single ya? Radik. Tentang kerapatan aliran atau DD. Kan tadi udah pada tahu panjang aliran sungai yang ngukur seluruh panjang sungai itu loh. Udah pada tahu kan? Cek. Malah hilang kabeh. Ya, Mas. Iya, Nah, Mas. sama luasnya kan udah dihitung yang pakai grid. Yang pakai grid juga udah dihitung. Tinggal dibagi diper. L per A. L itu panjang sungai. A itu luas das. Kiong apa? Nah ini L per A. Nah dulu pas aku ngitung itu dapat 37 ini untuk panjang sungainya. Terus luas dasnya gini. Terus tinggal bagi. Terus juga ada klasifikasinya. Nanti tinggal diklasifikasikan termasuk yang mana. Satuannya kilometer per persegi. Ini satuannya. Paham? Nanti PPT-nya juga tak kirim, Pak. Paham nggak sampai sini? Apa ada yang ditanyakan lagi? Cek. Ada yang ditanyakan? Dijawab sih iki nek pediku ra paham.
Belum Mas dari saya. Mas yang bawah tadi satuannya apa Mas? Yang bawah yang titik. Yang PPT yang satu tadi Mas. Yang mana toh? Yang ada hitung-hitungannya dulu Mas. Malah. Yang Kita. Tuh. Bentar. Ini toh. Satuannya kilometer, yang itu. kilometer per kilometer persegi. Boleh. Golek persegi nang dia. Ngene. Ini kayak gini. Ukurnya. Iya Mas. Satuannya. Dah? Udah Mas. Mas, kilometer per kilometer maksudnya. Oh, kilometer per kilometer persegi. Boleh. Oh, oke Mas. Kilometer per kilometer kuadrat. Nah, terus kita lanjut ke yang selanjutnya. Terus diklasifikasikan tadi DD-nya. Terus ini kita lanjut ke yang sulit. Bisa dicatat dulu ya. Itunya. Ngopo orek-orek iki? Bisa dicatat rumusnya. Kemiringan alur sungai utama sama dengan ketinggian titik yang terletak di 0,85 panjang sungai dikurangi ketinggian titik yang terletak pada jarak 0,10 sungai dari panjang sungai per 0,75 dikali panjang sungai dikali 100%. Paham? Enggak. Ya ora. Gak paham. Oke. Orang mudeng. Tap di screenshot sih. Ya. Maksud dicatat sih rumusnya. Yang Enggak. ini loh. Enggak di-share apa, Pak? Pak lah. Pak Cah. PPT-nya. Enggak Di di-share PPT-nya Bu Pipit ada, di PPT-nya Bu Pipit. belum Udah. dikasih. Oh lah ya. Lagi yuk Mas. Belum dibagi-bagi aja punya Masnya lah. Yo sabar. Mohon bersabar. Tak kasih PJ-nya ya. Iya, Mas. Wait. Balik. Silakan udah tak kirim ke PJ-nya. Bisa diperhatikan rumusnya. Makasih Mas. Oke. Rumusnya tadi apa? Tinggi H. Berapa tadi? SU. Gini. Gampangnya gini. Kalian cari sungai utamanya dulu. Diukur panjangnya. Kan tadi udah. Harusnya di atas udah ngukur sih. Misal ini sungai utamanya kan. Siap. Tak cari panjangnya sungai utama. Ketemunya 100 cm. Paham sampai sini? Tak ukur pakai benang. Ketemunya 100 cm. Paham? Paham. Mas. Nanti pasti nanti pasti sungai kalian itu ada yang melewati kontur gini. Salah warna. Kontur warnanya orange. Set. Ini misal kontur. Sret. Misal. Tapi di RBI nanti lebih rumit. Misal kayak gini. Nah, kan tadi udah ini 100 cm ya. 100 cm.
Terus rumus pertama tadi berapa? 0,85 apa? Ayo. Cek. 0,85 apa? Kilometer per Itu rumusnya 0,85 SU sama dengan LB Mas. Bener LB. nih. Ya, LB itu panjang sungai. Berarti panjang 10 itu Mas. satu-satu sih wae. 0,85 LB kan? H ding. H kan? H85 ya? H85. H85. Ya. Nah, H85 ini sama dengan 0,85 dikali LB. Oh, I see. Durung rampung, ngarepe nek ketinggian. Ketinggian yang ada pada jarak 0,85 dikali LB. Paham? Paham. Kita hitung sih ya. H85 sama dengan ketinggian. 0,85 LB ini piro berarti nek contoh iki? LB-nya berapa? 100. 100. Berarti 0,85 dari 100 adalah 85. pintar. 85. Nah, terus kita telusuri lagi dari bawah. Kan atasnya sini toh. Nanti ada tulisan ketinggian, misal ini 100. Terus ini ada 75. Di konturnya itu ada, ini 50. Misal toh ini. Ini 25. Berarti atasnya yang 100 apa 25? Cek. Atasnya yang 100 apa 25? Yang konturnya. Oh lah ya. 100 Mas, 100. Betul. Nah, berarti kita ngukurnya dari ujung bawah. Ujung bawah itu berarti yang dari 0. Kita ukur sampai 85 cm. Misal madek neng ini. Berarti H85-nya berapa? Pintar. Berarti H85-nya 75. Kalau misal ini enggak berhenti di sini, kalian bisa pakai interval. Ataupun karena ini kalian baru latihan dan kalau pakai interval itu butuh teknis kartografis yang lebih mendalam, dikira-kira baik. Kita pakai perakiraan. Kira-kira tingginya di situ berapa? Paham nggak? Enggak paham. Misal kan iki berhenti di sini. Bingung Mas. Saya ulang dari awal ya. Ya, mantap ya. Sampai 8 ketemu 85 cm ini udah paham toh? Paham. Nah, Ya paham. H85 itu ketinggian yang terletak di H85 itu merupakan ketinggian yang terletak di jarak 85 cm dari titik 0 sungai 0 cm neng di bawah. Bawah ini loh. Nah ini di bawah ini loh. Nah, paham sampai sini? Paham. Nah, berarti kamu ukur tadi benang sejauh 85 cm pakai penggaris. Diukur 85 cm pakai penggaris. Dah? Ya Allah, tahulah sekali lagi ya. Dari sampai 85 cm paham kan? Paham. Nah, Paham. terus
H85. H85 ini loh, set. Ya. Sama dengan ketinggian, titik ketinggian yang terletak di 85 cm dari garis atau dari ujung sungai. Ujung sungainya itu yang di bawah, jangan yang di atas. Kalau yang di atas kalian kurang, itu pasti hasilnya negatif. Tapi kalau kalian dari bawah sini nggak bakal hasilnya negatif. Karena prinsipnya air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah. Tempat tinggi menuju tempat yang rendah. Paham? Sampai sini dulu paham? Ada yang masih belum paham? Tak ulangin lagi kalau masih belum paham. Paham, Mas. Boleh enggak, Mbak? Nah, bisa dikasih ya. H85 itu ketinggian yang terletak pada jarak. Hitungannya iki loh. Hitungannya ini tadi dapat berapa? Kalau dicontoh itu kan 85 cm. Berarti yang terletak di 85 cm dari titik 0 sungai. Titik 0 sungai kita ambil ujung sungai. Ujung sungai itu ada di bawah, bukan di atas. Kan ini bawahnya 25. Kalau atasnya kan 100. Karena kita berpikir aja, prinsip air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Iya, Paham? paham. Nah, ambil benang. Nah, ini benang, ini penggaris. Sret. Ini benang. Ser. Benangnya tak warnain beda. Tak ukur sampai 85 cm. Dapat benang segini. Tak. Saya masukkan ke sungainya, sungai utamanya. Sret. Set, bisa berhenti di sini. Berarti H85-nya berapa? 75. 75. Nah, pintar sekali. Kalau semisal keblabasan set sakmene, keblabasan segini. Dikira-kira aja ini kan setengahnya. Berarti tengah-tengah 75 sama 100 berapa? Gitu aja. Paham? Berarti ditambah 12 setengah kan? Paham. Nah, gitu aja ya. Soalnya kalau tak kasih yang rumus kontur interval, kalian kan hari Jumat presentasi. Presentasi ke Bu Pipitnya hasilnya ini. Takutnya kalian enggak apa itu namanya? Enggak siap. Takutnya kan ini hitungannya banyak. Takutnya enggak selesai gitu loh. Jadi nanti ya moga-moga aja enggak melenceng jauh dari garis konturnya. Terus rumus yang kedua itu ada H berapa? H berapa? 10. 10. Ada yang mau bantu saya? Berarti H10 sama dengan Ketinggian. Ketinggian nah, kali bukan kali, ketinggian pada 0,10 kali kali B. kali 100. LB. LB-nya berapa? 100. Bentar. Terus ada yang mau bantu saya lagi. Berarti H85-nya berapa? H85-nya itu H10-nya itu apa? Ketinggian pada 10. Pintar. Ketinggian pada 10. Udah paham berarti ya? Kalau nggak paham nanti tanya teman-temannya. Kan katanya udah 50-an yang di Solo. Kan bisa kerja bareng. Ayo ora, Mas. Caranya dia ingin. Beda-beda. Nah, terus ini kan 10 ya tadi. Tak ukur benang lagi 10 cm. Set. Dapat segini. Ingat, benangnya ditaruh di sungai utama. Bukan di sungai cabang, tapi di sungai utama. Sungai utama itu juga nggak pendek segini. Tapi walaupun itu ada cabangnya, itu bisa termasuk sungai utama. Kayak gini.
Bentar. Nah, ini sungai utamanya ini. Hop, yang hijau itu. Kenapa? Karena di sawang we ketok. Maksudnya sungai utama itu yang memiliki daerah tangkapan yang lebih besar. Kalau di peta itu ditandai dengan gedenya yang agak beda. Tapi kalau misal nanti sungai musiman tok, ya yang ada namanya itu sungai utama. Ditelusuri aja, pasti ketemu. Jangan nanti kalau masang benang beloknya ke sini. Ini bukan sungai utama soalnya. Sungai utama itu dari hulu ke hilir. Paham? Paham. Oke. Paham. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Kan tadi belum selesai, baru sampai 10. Olaya. Nah, tadi kan udah dapat halaman 5-nya berapa? 75. 75. 75. H10-nya misal dapat 25 gitu ya tadi. Gini. Terus per 0,75 dikali LB. LB-nya berapa tadi? 100. Terus dikali 100%. Nanti bakal ketemu kemiringan rata-ratanya dengan satuan persen. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Oh, udah selesai ternyata. Nah, itu tadi ya. Untuk yang terakhir ada kemiringan rata-rata. Terus silahkan bisa dicatat. Udah selesai. Udah selesai. Nah, ini silahkan bisa dicatat. Bantu catat. Bantu catat. Untuk laporan dikumpulkan hari apa? Hari Selasa tanggal 13 untuk laporan praktikumnya. Tapi besok Jumat itu kalian disuruh presentasi hasilnya sama Bu Pipit. Ya kan? Minggu depan disuruh presentasi kan hari Jumat itu. Nah, Iya, silakan dipresentasikan. Minggu ini loh. Minggu tanggal pertemuan selanjutnya dikon Bu Pipit presentasi. Gitu. Kalian kan udah dikasih tahu. Hah? Tanggal 9 presentasi. Gimana? Ini gambarnya sekelompok satu apa? Sekelompok satu. Kalau kalian mau latihan nyoba yo lebih baik buat modal ke depan misal butuh. Gambarnya satu kelompok satu. Kertas A3-nya, kertas kalkir A3-nya kalau kelebihan dipotong nggak apa-apa biar rapi. Laporannya diketik. Loh penak loh. Baru praktikum awal masih diketik. Nanti kalau praktikum selanjutnya kalian akan mulai merasakan praktikum ditulis tangan. Praktikum diketik di A4 apa itu namanya? Time New Roman 12 spasi 1,5 Justify. Iya, betul. Yang rapi. Terus marginnya 4 4 3 3. 4 4 3 3. Harus ngerti lah. 4 4 3 3 paham toh? Mosok ra ngerti. Paham. Nah, 4 3 3. 4 4 3 3. Ya dari atas. Atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3.
Ya. Oke. Oke. Terus apa nih? Untuk susunannya tadi kan udah tak kirim ke PJ kalau nggak ke kelompokku. Silahkan minta. Susunannya yang disampaikan di awal tadi. Jadi beda kayak buat makalah, ini laporan praktikum. Terus dasar teori silahkan cari yang mendukung hasil dan pembahasan kalian. Kalau kalian minta file ke angkatan 2019, nggak dapat karena mereka belum praktikum. Nah, carinya di angkatan 2018 kalau misal mau cari referensi. Tapi kebanyakan hilang. Lah iya. Gonku DWW hilang. Iki mau sebagian gitu. Dan ada yang beda dari angkatanku sama angkatan kalian. Ada kemiringannya itu ukurnya beda. Paham sampai sini ada yang ditanyakan? Tanggal 13 itu tugas kalian belum selesai. Masih kami revisi, dikembalikan lagi, terus baru fixnya yang terakhir. Dikerjakan, nanti dikabari lagi lanjut. Pokoknya tanggal 13 dikumpulkan dalam bentuk PDF aja. Aturannya kayak tadi, dikumpulkan ke aspraknya masing-masing. Satu kelompok satu aja. Beserta petanya juga. Paham? Iya, Mas. Oke. Ada yang ditanyakan? Enggak. Kalau tidak ada, aslab yang lain mau menambahkan, jangan sungkan tanya ke kakaknya, ke aspraknya. Itu udah tugas aspraknya untuk istilahnya mengarahkan kalian kalau tersesat. Tapi kalau misal slow respon, ya jangan di spam. Jadi PPPP yang sopan. Karena setiap angkatan kan punya kesibukannya masing-masing. Jadi nanti ditunggu aja. Ada yang slow respon, ada yang fast respon. Nanti sabar aja lah. Pasti dibales kok. Kalau nggak dibales lapor ke saya. Aku slow respon. Gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau mau konsultasi offline dan aspraknya ada di sini ataupun nanti kalau ada asprak yang bukan aspraknya di lab, kalian tanya juga nggak apa-apa. Ini wajah-wajah aslabnya, mungkin aslabnya bisa kumpul di belakang saya terlebih dahulu. Ayo. Itu ada Mas Paksi. Ada Mas Paksi. Ada Mas Paksi, ini ada Mbak Tri. Kelihatan kan? Ini ada Mbak Putri. Ini ada Mbak Mawa. Ini ada Mbak Rizka. Kita lagi. Mbak Rizka yang tadi jelasin. Ini ada Mas Cute. Halo Mas Cute. Kalau kalian di RBC nyari Mas Aditya, nanti ada yang nggak tahu. Tapi kalau nyari Mas Cute pada tahu. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Nanti aja Mas offline. Hah? Ora. Offline rapopo, online rapopo, offline rapopo. Rasa nyolo kadoan. Koncone wae enek kok. Lambeh ketemu kowe lucut. Pokoknya mau ke Solo juga gak apa-apa, terserah kalian lah. Kalau saya Aku oke loh Mas. besok Mas Paksi ke sini, tapi saya kurang tahu. Aku besok di lab B. Mbak Putri sama sama Mbak Rizka sama Mas Paksi itu udah pasti ke kampus, silahkan menghubungi kalau besok. Kalau Mbak Mawa sama Mbak Tri kurang tahu. Kalau saya juga kurang tahu. Kayaknya dicet. Enek pokoknya. Yuk, belanja. Terus kalau Kamis saya ke kampus. Kamis
Jumat kurang tahu. Kan Jumat sudah presentasi ya. Gitu aja sih. Malam ini juga di kampus saya. Silahkan kalau mau malam ini juga nggak apa-apa. Tapi saya memiliki kelemahan di penglihatan ya. Saya itu buta warna. Kalau nanti minta bantuan delineasi batas saya kurang tidak menyanggupi. Jadi nanti kalau delineasi batas ke teman-teman asprak yang lain. Kalau ngitung ke saya insya Allah bisa. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini nanti juga ada asprak yang nginep di lab C, silahkan. Kalau mau kalau mau konsultasi. Lab C itu yang di bawah dekat RBC. Mbak Putri sama Mbak Rizka nginep Pak. Ngomong-ngomong. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, diakhiri ya. Ya, Mas. Enter. Oke. Untuk itu kita foto dahulu. Silahkan bisa on cam yang di rumah. Pak screenshot Pak. Aku edeng Pak. Yo. Siap. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Udah itu aja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya sudah. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan nanti kontak ke aspraknya masing-masing. Apabila ada belit-belit ataupun kekurangan dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Kami juga belajar gimana sih cara praktikum online ini. Ini insya Allah praktikum pertama yang menggunakan Zoom. Oh iya. Praktikum pertama yang menggunakan Zoom. Jadi kalian terbantu banyak. Dan kami juga sudah membuka konsultan offline. Dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga dilancarkan kuliahnya. Semoga mudah dalam menentukan dasnya. Semoga besok Jumat lancar presentasinya. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Harus ditutup. Karena penyampaian materi dari teman-teman Aslab itu sudah selesai. Jadi kita tutup pada acara sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.